sahabat ragam, kita ikutan acara bedah balong yuk. Seru banget loh. Tradisi yang kembali digelar di Kampung Sampiran Kabupaten Garut ini sayang loh untuk dilewatkan. Terus ikannya kita bakar bumbu deh, makan sama nasi liwet. Nikmat pisan lah. Kenyang berwisata kuliner, kita jalan-jalan ke Kampung Badut, Pangandaran. Kita nikmati keindahan alamnya dengan beriver cubing dan menyaksikan kesenian badut yang bikin hati terhibur. Berangkat! Pesona keindahan Kampung Sampiran Garut memang juara. Suasananya alami dengan pemandangan danau atau situ yang kece abis. Cocok banget deh buat tempat menginap keluarga atau pasangan yang sedang berbulan madu. Tapi kok air danaunya kering ya? Ada apa nih? Oh, ternyata untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, Kampung Sampiran akan menggelar lagi tradisi bedah balong yang dulu diselenggarakan secara rutin. Makanya, air situ Sampirannya dikuras habis, sahabat. Acara utamanya pun akan segera dimulai, yaitu newak lauk atau menangkap ikan. Ore! Berapapun ikan yang didapat boleh dibawa pulang. Asal tidak menggunakan peralatan khusus untuk menangkap ikannya ya. Serok dari bambu sih masih boleh. Duh, mana ikannya nih? Sulit juga ya bergerak di dalam lumpur. Asik, akhirnya dapat juga ikannya. Wah, lumayan besar ya. Salut deh dengan acara bedah balong ala Kampung Sampiran ini. Semoga saja ke depannya bisa diselenggarakan dengan lebih serius dan terencana. Supaya tambah banyak deh pengunjungnya. Ikan yang didapat dari acara bedah balong Sampiran enaknya dimasak apa ya? Biar beda, kita masak lauk belum awi aja deh. Alias ikan bakar bambu. Sedap! Haluskan dulu bawang merah, bawang putih, dan garam sampai lembut. Tambahkan kunyit dan jahe untuk mengurangi bau amis pada ikan emasnya. Tambahkan serai yang sudah dikeprek dan daun salam, lumatkan bersama bumbu halus, beri gula pasir. Selanjutnya, lumuri ikan mas yang telah dibersihkan dengan bumbu. Gunakan potongan bambu yang ukurannya telah disesuaikan. Beri minyak sayur bagian dalamnya supaya ikan tidak menempel ketika dimasak. Satukan deh ikannya. Tutup ujung bambu dengan daun pisang. Bakar di depan tungku sekitar 30 menit. Biar lebih mantap makannya, kita buat juga nasi liwet bambu. Gampang kok, kita masak terlebih dahulu nasi liwetnya ya, sampai setengah matang saja. Angkat, gulung dengan daun pisang. Masukkan deh ke dalam bambunya, kukus selama 10 menit. Asik, lauk belum awi dan liwet awinya sudah matang tuh, siap disantap. Wah, aroma rempahnya bikin selera makan meningkat nih. Apalagi kita rasa makanan yang dimasak bambu memang khas banget, sahabat. Nikmatnya. Raos pisan atuh. Sahabat, ngomongin soal seni budaya dan tradisi, Indonesia kita adalah gudangnya. Kumpul bareng keluarga atau sahabat sambil menikmati teh atau kopi, dengan sajian sederhana pun ada istilahnya. Kalau di Garut sih disebut dengan nyanet. Teh yang diseduh khas dari daerah Cigeduk. Namanya teh kejek. Maklum sahabat, daerah Cigeduk dan Boyongbong sejak abad ke-19 memang dikelola Belanda menjadi perkebunan teh yang termasyur.
Menikmati teh kejek juga ada seninya hampir seperti di Jepang. Biar lebih afdol, gunakan teko dan cangkir dari bambu. Nah, ketika akan meminum tehnya, putar gelas di telapak tangan sebanyak 2 kali. Hirup aromanya 3 kali, baru deh diseruput. Nikmat! Untuk kudapan, nyanetnya terdiri dari pisang dan singkong yang dibakar dalam abu perapian. Biar lebih komplit, sajikan dengan potongan gula merah. Cocol, mantap lah! Sahabat, yang menarik dari tradisi nyanet ini adalah penampakan teko dan gelas bambu yang unik banget. Simple tapi berkelas. Untuk membuat teko dan gelas bambu, digunakan jenis bambu hitam karena lebih kuat dibanding bambu lainnya. Sebelum dibuat menjadi kerajinan, bambu diasap terlebih dahulu di atas perapian selama 2 minggu, supaya awet dan tidak dimakan rayap. Usai diasap, potong-potong bambu sesuai ukuran yang diinginkan. Pastikan salah satu bagian bambu yang dipotong adalah pangkal bambu yang tertutup. Kemudian, potong miring bagian atasnya, haluskan dengan mesin gerinda. Buat tangkai tekonya menggunakan bilah bambu. Haluskan, ikat teko dengan bambu yang diserut tipis seperti tali. Perkuat dengan lem kayu. Setelah teko terbentuk, haluskan kembali dengan amplas. Agar tampilannya mengkilap, oleskan minyak zaitun di bagian luarnya ya. Sahabat, sebelum teko bambu digunakan untuk yang pertama kali, isi dengan air cucian beras ya. Diamkan semalaman, air cucian beras berguna untuk menghilangkan bau dan membuat teko bambu menjadi semakin kuat. Setelah dibiarkan semalaman, cuci teko dengan air bersih. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari ya, karena akan membuat teko cepat rusak. Jika sahabat tertarik memiliki teko dan gelas bambu, satu setnya dijual dengan harga Rp150.000 saja. Termasuk murah untuk benda kerajinan dari bambu yang bercita rasa seni tinggi. Sahabat, dari Garut kita bergeser ke Kabupaten Pangandaran. Kita main ke kampung budaya yang juga merupakan kampung wisata. Berlokasi di Desa Marga Cinta, Pangandaran, namanya Kampung Badut. Kita nikmati sensasi paket wisata alam yang ditawarkan Kampung Badut dulu ya. Kita seru-seruan beriver cubing di aliran Sungai Cijulang. Jangan lupa pakai peralatan pengamannya ya. Jika sudah, langsung deh bawa bannya satu-satu. Untuk menuju ke titik awal river cubing, kita harus berjalan kaki kurang lebih 5 menit menuju bibir sungai. Setelah sampai di sungai, gunakan ban sebagai alas duduk. Buat barisan memanjang, petualangan pun segera dimulai. Asik! Sahabat, Sungai Cijulang berarus cukup deras dengan kedalaman rata-rata 5 meter. Jadi ya butuh keberanian ekstra untuk mengarunginya. Tapi tenang, nggak usah khawatir, kan ada pemandu yang akan menggait kita. Semuanya sudah bersertifikat ekowisata loh, keren kan? Airnya lumayan dingin, dengan pemandangan menghijau dan bebatuan tinggi menjulang di kanan kiri sungai. Wisata alam river cubing Cijulang sudah ada sejak tahun 2014 lalu. Dan untuk menikmati wisata yang satu ini, sahabat cukup merogoh kocek Rp100.000 saja per orang. Tapi, jika ingin ditambah dengan menikmati seni tradisi setempat dengan kuliner lokalnya, tinggal tambah Rp25.000 saja. Murah loh! Puas bermain air, saatnya masuk ke Kampung Badut untuk melihat lebih dekat kesenian badut dan mencicipi kuliner khasnya. Memasuki Kampung Badut, kita akan langsung disambut rombongan kesenian badut tuh. Mulai dari pemain musik hingga penari-penari yang hampir semuanya menggunakan kostum karakter hewan.
Bersama rombongan badut, pengunjung yang datang kemudian akan dibawa ke tanah lapang. Nah, sembari menyaksikan kesenian badut, pengunjung disuguhkan makanan khas kampung badut, yakni pepes durian dan nasi liwet jolem. Wah, unik banget ya. Sahabat, Desa Marga Cinta merupakan salah satu penghasil durian terbaik di Pangandaran. Duriannya terkenal legit dan berdaging tebal. Tapi kalau untuk dibuat pepes, durian yang digunakan adalah yang mekar saja ya. Sebelum membuat pepes durian, kita masak dulu liwet jolemnya ya. Liwet jolem adalah nasi liwet yang ditambahkan ikan di dalam liwetannya. Ulek bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, garam, kunyit, dan cabai sampai benar-benar halus. Kemudian tambahkan minyak sayur ke dalam bumbu halusnya ya. Baluri ikan mas yang sudah bersih dengan bumbu sampai merata. Lalu tambahkan daun bawang dan tomat. Sementara itu, masukkan beras yang telah dicuci dalam kastrol. Lalu tambahkan air. Masukkan sisa bumbu halus ke dalam kastrol. Tambahkan juga serai dan daun salamnya. Sambil menunggu matang, yuk kita buat pepes duriannya. Belah buah durian yang masih mengkal. Pisahkan daging buah dari bijinya, iris kecil-kecil. Sahabat, durian mengkal sengaja dipilih agar tampilan pepes tidak banyak dan terlalu manis. Selain itu, durian yang belum matang juga lebih mampu menyerap bumbu. Iris bawang merah, cabai merah, daun bawang, tomat, dan serainya. Siapkan daun pisang, lalu isi dengan daun salam, serai, durian, sedikit garam, bawang merah, cabai, tomat, dan daun bawang. Lalu tambahkan sedikit minyak sayur ya. Kemudian bungkus deh. Kukus pepes selama 1 jam. Wah, nasi liwetnya juga sudah mendidih tuh. Aduk-aduk nasinya, lalu letakkan ikan yang telah dibumbui di atas nasi. Kemudian tutup dengan daun pisang dan masak lagi nasi liwet sampai 1 jam lamanya. Nah, kalau masakan sudah matang semua, tinggal disantap deh sambil menikmati pertunjukan seni badutnya. Enak! Seni badut diperkenalkan pertama kali oleh Aki Ijot dan Aki Ardasim yang merupakan sesepuh Desa Marga Cinta. Sejarahnya dahulu, di sekitar kampung badut ada huma atau sawah yang kering di perbukitan. Karena jarak antara ladang berjauhan, maka untuk berkomunikasi saat menjelang panen, para petani berteriak-teriak memberitahu yang lain jika ada serangan hama. Berteriak ternyata dirasa kurang efektif dan melelahkan. Makanya digunakanlah kentongan dari bambu. Total pemain badut bisa mencapai 22 orang. Selain pemain alat musik, juga ada penari yang menggunakan topeng hingga kostum karakter binatang pengganggu atau hama. Siap-siap ya, karena pengunjung akan diajak untuk ikutan loh. Sayangnya, seni badut kini mulai tergerus zaman. Sudah sangat jarang ada panggilan untuk pentas di luar kampung. Untungnya, dengan menjadi kampung wisata, kampung badut menjadi ramai pengunjung. Seni badut pun kini rutin dipentaskan setiap Sabtu dan Minggu untuk pelestarian dan hiburan warga. Jangan. Sahabat, setelah puas berwisata, kita belanja oleh-oleh khas Desa Marga Cinta ya, berupa kerajinan topi dari bambu yang disebut duduk kui. Duduk kui adalah sejenis topi yang bersisir lebar. Fungsinya hampir mirip dengan caping. Sekilas, duduk kui mirip dengan topi yang digunakan orang Belanda saat masa penjajahan ya. Nggak heran kalau duduk kui disebut juga topi Belanda.
Duduk kue terbuat dari bambu ikat loh, karena selain memiliki sifat tidak mudah rapuh, bambu ikat cenderung lebih lentur. Untuk membuat duduk kue, potong bambu sesuai ukuran yang diinginkan. Kuliti bagian luarnya sampai tipis, hingga tersisa bagian dalamnya saja ya. Bagian dalam bambu memang lebih kuat, bahkan air pun tak akan bisa menempel atau meresap ke dalamnya. Selanjutnya, raut bambu, belah menjadi 2 bagian. Jemur bambu selama 3 hari agar hilang kadar airnya dan bambu menjadi lentur. Setelah kering, lekuk bambu lalu ikat. Gantung di atas perapian, asapi selama 3 hari. Baru deh dirangkai menjadi duduk kue. Beri pola pada bambu dengan menggunakan pensil. Lubangi sesuai pola ya. Kemudian potong dan rakit bilah bambunya. Buat bagian atas topi terlebih dahulu. Lanjut hingga ke bagian tepinya. Ketelitian adalah kunci membuat duduk kue. Pastikan antara bilah bambu satu dengan lainnya benar-benar rapat ya sahabat, agar tidak bocor saat dipakai. Per bulannya, Aki Ahsan dan Aki Ojak mampu membuat hingga 300 buah duduk kue. Harganya bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 per buahnya. Tergantung besar kecilnya ukuran duduk kue. Hayo, siapa mau? Sahabat, jika jalan-jalan rasanya tidak lengkap ya jika tidak membawa buah tangan alias oleh-oleh berupa makanan. Nah, di Bumbu Parahyangan ada nih inovasi baru yang wajib dibawa pulang. Namanya tertindas alias terobosan telur asin pedas. Ada-ada aja deh. Kalau telur asin biasa hanya memiliki rasa asin saja. Tapi telur asin buatan Sarah dan kawan-kawannya ini ada pedas dan balado. Inovasi telur asin pedas dipilih karena efektif meminimalisir bau amis yang identik pada telur asin. Bahan telur asinnya didapat dari hasil ternak itik sendiri agar kualitas telur yang dihasilkan benar-benar terjaga. Setelah telur diambil dari kandang, cuci menggunakan air bersih dan sikat agar telur bebas dari kontaminasi bakteri. Karena saat dicuci, pori-pori telur akan terbuka. Jadi, memudahkan bakteri masuk ke dalam telur. Makanya, pastikan air untuk mencuci benar-benar bersih ya. Selanjutnya, lumuri telur dengan campuran abu gosok dan garam kasar. Fungsi garam untuk mengawetkan telur secara alami. Sedangkan abu gosok untuk media merekatkan garam agar menempel pada telur. Takarannya cukup 1:1 antara abu gosok dan garam. Diamkan selama 2 minggu. Usahakan jangan terkena sinar matahari ya. Setelah 2 minggu, cuci bersih telur dan keringkan. Kini saatnya membuat adonan bumbu untuk dimasukkan ke dalam telurnya. Haluskan bawang putih, bawang merah, garam, gula hingga lembut. Lalu masukkan cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Ulek lagi ya sampai tercampur rata. Tumis bumbu halus dan daun salam sampai harum. Kemudian dinginkan bumbu. Tusuk salah satu bagian telur asin menggunakan jarum suntik. Gunakan jarum suntik yang masih baru dan steril ya sahabat. Lalu, masukkan bumbu yang ditumis tadi menggunakan jarum suntik ke dalam telur asin. Telur asin pedas memiliki beberapa level loh. Untuk level 1, telur asin akan diisi bumbu sebanyak 1 mm. Level 3 cukup 3 mili, sedangkan level 5 diisi 4 mili bumbu. Setelah semua telur terisi bumbu, kukus telur selama 3 jam. Usai dikukus, bersihkan telur menggunakan spons lalu keringkan. Untuk satu kemasan telur asin pedas isi 6, harganya Rp36.000 saja. Beneran deh, rasanya nggak cuma asin saja, tapi rasa pedas baladonya juga terasa. Jika dinikmati dengan nasi hangat, dijamin nafsu makan akan meningkat deh.